Ya, pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Yang mana diguyur hujan deras sejumlah perumahan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Iya, banjir juga diakibatkan buruknya saluran drainase hingga air meluap ke permukiman warga. Hujan deras mengguyur perumahan di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir juga merendam permukiman dan memutus akses jalan warga. Sejumlah warga bahkan terjebak banjir. Kendaraan roda 2 terlihat mengalami mati mesin akibat terendam banjir dan terpaksa menuntun sepeda motor. Selain merendam jalanan, banjir juga sempat masuk ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas warga. Deras ya kencang, terus mungkin ini kan aliran gonnya agak menyempit lah karena mungkin lama nggak ada ini akhirnya kan meluap, jadi otomatis tempat penampungan air got ini meluap lah, nggak cukup. Warga berharap ada perbaikan saluran air sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah rumah yang berada di Jalan Kesayangan, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kepulan asap terlihat keluar dari lantai 2 rumah. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung berusaha mencari titik api yang berada di dalam rumah. Tak hanya itu, sejumlah petugas damkar juga terlihat naik ke atas genting rumah untuk memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga yang berada di sebelahnya. Menurut salah seorang penghuni rumah, diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Ya, awalnya pas adanya turun, itu bau kayak korsleting listrik gitu kan. Akhirnya dia ngomong ke teteh, itu bau apa? Nah, akhirnya teteh ngecek tuh ke atas, ternyata ada bau korsleting. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Petugas menerjunkan 4 mobil pemadam berserta puluhan personil agar api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hilang kendali, sebuah minibus mewah terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam kamera ponsel warga saat sebuah minibus terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum terbakar, minibus sempat menabrak tiang penerangan jalan hingga terbalik ke arah sebaliknya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut pihak kepolisian, sang pengemudi dapat diselamatkan oleh pengendara lainnya yang saat itu sedang melintas. Minibus yang kondisinya sudah hangus terbakar baru dapat dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil derek tiba di TKP. Kanan dan menabrak daripada tiang listrik, kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik mobil dan keluar asap dan terbakar. Pak, untuk kondisi supir gimana? Kondisi supir alhamdulillah baik-baik saja dan tidak ada korban jiwa. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di ruas tol Bintaro sempat mengalami kemacetan panjang hingga sejauh 2 km. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang terluka akibat ledakan tabung gas yang terjadi di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Tabung gas meledak di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Ledakan diduga terjadi akibat tabung gas LPG ukuran 3 kg yang bocor milik penjual bubur ayam yang biasa mangkal di depan kios jamu.
Akibat kejadian ini 2 orang mengalami luka-luka. Salah seorang merupakan pengendara motor yang melintas. Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor guna mendapatkan perawatan medis. Buka baru pasang terpal, udah mencium bau gas gitu. Awal buka, ini gas kan kemungkinan kan gerobak saya belum bawa, tapi gas udah bau nih gitu kan. Beres saya bawa gerobak yang gede, yang buat bubur, taruh, saya pulang. Ade baru beres, pasang. Pas begitu, adek saya ngangkatin bubur ke gerobak itu, itulah kejadiannya. Sementara itu, polisi telah memberi garis pembatas untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terguling setelah menabrak trotoar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski pengemudi dan penumpangnya selamat dalam kecelakaan tunggal ini, mobil mewahnya rusak berat. Mobil mewah jenis Fortuner ini terguling usai menabrak trotoar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu malam. Beruntung pengemudi serta penumpangnya selamat meski mobil alami rusak berat dan kaca mobil pecah serta satu ban depan terlepas diduga akibat kerasnya benturan. Petugas dibantu relawan dan warga kemudian mengevakuasi mobil yang terguling ke posisi semula dan mendatangkan sebuah mobil towing. Di arah rumah sakit, Pak. Menuju ke pasar mungkin dia. Arah pasar gitu, Pak ya. Terus sebelum terbalik dia menabrak apa dulu, Pak? Trotoar, Pak. Trotoar jalan ini. Terus terbalik di situ. Habis blok kayak gitu, jalan langsung oleng dia. Oleng terbalik. Kasus kecelakaan tunggal ini telah ditangani Polsek Pahandut Palangkaraya untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum Pas Pampres dan 2 oknum TNI AD dituntut hukuman mati serta dipecat dari Kesatuan TNI oleh Auditor Militer Jakarta dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Mashkur di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Hal ini berdasarkan perbuatan para terdakwa yang dinilai sangat sadis. Oknum Pas Pampres bernama Praka Riswandi Manik bersama 2 oknum TNI AD lainnya bernama Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Mashkur di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang kali ini, Auditor Militer Jakarta menuntut para terdakwa agar dihukum mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Dalam tuntutannya, auditor militer tidak menemukan adanya hal yang meringankan. Pasalnya perbuatan para terdakwa sudah masuk dalam kategori sadis dan tidak berperi kemanusiaan. KUHP, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama, dan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP penculikan secara bersama-sama. Jadi auditor yakin berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa ini adalah tergolong sadis, tidak manusiawi, yang di luar batas perikemanusiaan. Sebelumnya, Auditor Militer Jakarta membeberkan sejumlah fakta atas tindak pidana penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan hingga aksi membuang jasad yang dilakukan 3 prajurit TNI ini terhadap seorang warga sipil. Aksi keji itu berlangsung pada 12 Agustus 2023 dan jasad korban dibuang pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat 13 Agustus 2023 di sekitar daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah prajurit TNI korban penyerangan kelompok separatis di Papua tiba di rumah duka di Bageta, Jawa Timur, Senin sore. Jasa Kopda Anumerta Dwi Probo Sindowoko disambut isak tangis keluarga. Jenazah Kopda Anumerta Dwi Probo, korban penyerangan kelompok separatis di Nduga, Papua, tiba di rumah duka di Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur.
Kedatangan jenazah anggota Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Nduga Papua ini disambut isak tangis orang tua, istri dan kerabat. Serah terima jenazah dilakukan secara militer yang dipimpin oleh Pangdiv 2 Kostrad Maijen TNI Haryanto kepada pihak keluarga sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Almarhum meninggalkan istri dan seorang bayi yang berusia 1 bulan. Salah satu dari negara tadi, nanti ada tunjangan selain kenaikan pangan luar biasa, kemudian ada santunan dari Asabi 450 sampai 500 juta, dan santunan dari jandanya nanti juga ada pengembalian tabungan, biaya anak sampai dengan pelaksanaan sekolah nanti juga ada dari negara. Kopda Anumerta Dwi Bekti Probo merupakan salah satu dari 4 prajurit TNI AD Satuan Tugas Yonif Mekanis Rider 411 yang tewas usai kontak senjata dengan kelompok separatis di Nduga, Papua. Kontak senjata pada Sabtu 25 November lalu adalah aksi balasan dari kelompok separatis Papua setelah sejumlah anggota mereka tewas tertembak oleh prajurit TNI. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Mendorong gaya hidup sehat untuk masyarakat menjadi salah satu tujuan utama sebuah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan event olahraga bersama. Acara yang diselenggarakan di 4 kota besar di Indonesia ini dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan dan juga keuangan gratis. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya antusias mengikuti Proactive Family di Balai Kartini. Ajang olahraga bersama ini menghadirkan Zumba Fitness, K-pop Cardio, dan Fun Exercise. Selain berolahraga, pengunjung juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, dan aktivasi booth. Penting sekali, karena kalau kita nggak punya gaya hidup sehat, kita itu banyak duduk, tanpa bergerak secara aktif, itu bisa menjadi sumber beberapa penyakit kritis. Karena itu salah satu pencegahnya itu dengan makan sehat, dengan bergerak aktif, dan rutin memeriksakan diri. Nah, tapi bukan hanya untuk sekedar sehat dari sisi fisik ya, untuk prudensial yang penting juga sehat secara keuangan. Sekitar 15.000 orang mengikuti Proactive Family yang tersebar di 4 kota, yakni 2.000 orang di Surabaya dan Bandung, 4.000 orang di Makassar, dan 6.000 orang di Jakarta. Tingginya minat warga untuk berolahraga bersama Proactive Family menandakan kesadaran akan kesehatan semakin meningkat. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, potensi karateka muda Indonesia terus dikembangkan. Ya, pengembangan atlet karate ini dilakukan untuk mendongkrak prestasi Indonesia di kancah internasional. Pemirsa, potensi atlet muda Indonesia di bidang karate tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, beberapa atlet karate Indonesia telah membuktikan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ya pemirsa, demi bisa menciptakan bibit muda karate Indonesia, maka perlu ada kerjasama dari pemerintah dan juga organisasi karate dalam menyaring atlet berbakat. Untuk itu pemirsa, organisasi karate Dotako Indonesia menyusun strategi untuk menyaring bibit muda atlet karate Indonesia. Dalam rakernas yang digelar di wilayah Jakarta Selatan, sejumlah atlet karate Indonesia membahas konsolidasi perguruan dan juga prestasi atlet. Wakil Ketua Umum DBKAPO masih meningkatkan peran daripada pemerintah di dalam membina atlet-atlet yang berprestasi ini. TAKO akan ikut dengan aturan-aturan dan mendukung program pemerintah untuk itu, untuk menyediakan daripada para atlet yang handal, yang profesional, yang berdaya saing di tingkat nasional pun maupun di tingkat global.